Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 19 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pak Nopal yang sedang memikirkan tentang Alia si ular kobra. Di sisi lain, setelah Pak Nopal melihat di Facebook, ya, di situ terlihat foto Alia dan juga Nana. Namun Pak Nopal tidak sangat setuju melihat hal seperti itu. Singkat cerita, terlihat Siska terlihat di kamar merenung memikirkan nasibnya. Di sisi lain, di situ tiba-tiba datang Amira. Amira berkata kepada Siska bahwasanya, "Siska, kamu harus berangkat sekarang. Sedang ditunggu oleh Pasa di luar," ungkap Amira kepada Saskia ya guys. Saskia terus terdiam dan Saskia memandang wajahnya Amira. Setelah dipandang wajah Amira oleh Saskia, bahwasanya di dalam hatinya berkata, betapa sempurnanya Amira, sedangkan aku sekarang mau berdiri aja tidak bisa. Apakah aku mampu bersaing bersama Amira? Di dalam hatinya berkata seperti itu. Namun di situ langsung Amira pun berkata untuk membawa Siska keluar karena Pasa sudah menunggu. Di adegan selanjutnya Amira mendorong Saskia keluar dan di situ ada Pasa. Karena Saskia, Pasa dan Amira akan ke pesta Nana yang sedang syukuran tentang jalinya. Di sisi lain setelah keluar, Pasa bengong melihatin Amira dari ujung kaki dipandang terus sampai ke ujung munan. Di situ Amira dipandang dilihatin oleh Pasa dan Pasa berkata di dalam hatinya, "Amira, betapa sempurnanya kamu dan betapa cantiknya." Di sisi lain, di situ Saskia melihatin Pasa yang sedang melihatin Amira dan Saskia pun berkata dalam hatinya, di situ Kak Pasa melihatin Amira tidak mengedip karena melihat kecantikannya dan di situ Pasa pun bengong. Namun tiba-tiba kebengongan Pasa tergugah oleh Saskia dan langsung Pasa pun berkata, "Oh Saskia, ayo kita berangkat." Dan di situ langsung Pasa pun membantu Saskia untuk masuk ke dalam mobil tersebut karena akan berangkat ke tempatnya Nana dan juga Dewa. Di sisi lain, di situ ibunya Saskia pun langsung ikut dan Amira semua ikut ke rumahnya Dewa Buana. Singkat cerita, terlihat di situ Rani yang baru datang. Tiba-tiba di situ ada Tante Merlin dan Tante Merlin melihatin Rani sangat senang dan bahagia. Di situ Tante Merlin berkata, "Rani, kamu baru pulang, kok kelihatannya sangat senang dan bahagia." Di situ Rani pun langsung menceritakan tentang dirinya. Dan di sisi lain, Rani yang telah dibohongi oleh si Alia si ular kobra diceritain oleh kepada Tante Merlin bahwa Pajar yang telah mencintai dirinya dan sekarang Pajar pun berubah dan Pajar sangat tulus kepada aku. Di situ menceritakan semua tentang ulang tahunnya kepada Tante Merlin dan Rani pun langsung mengasihkan surat undangan kepada Tante Merlin untuk ulang tahun dirinya. Singkat cerita, Tante Merlin pun tersenyum dan sangat senang sekali. Di situ langsung Tante Merlin berkata, "Terima kasih Amira, maaf Rani," ungkap Tante Merlin. Sedang ngasihkan surat undangan, tiba-tiba Rani dipanggil oleh tantenya.
untuk masuk ke dalam karena ada hal yang sangat penting yang harus dibicarakan kepada Rani. Di situ terkejutnya dan melohoknya Tante Melin setelah Rani dipanggil oleh tantenya yaitu Tante Sapira. Singkat cerita, setelah dipanggil Rani dan Rani pun mengikuti tantenya ke dalam dan Tante Melin langsung masuk ke dalam rumah. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Tante Sapira yang telah mengatakan kepada Rani bahwasanya apakah kamu benar-benar mencintai dan apakah kamu benar-benar Fajar telah menyayangi kamu. Di situ Rani pun terus menceritakan bahwa Fajar itu sebenarnya menyayangi aku, namun dia itu tidak menonjolkan dan tidak untuk terlihat oleh orang lain. Dan kesadaran Fajar sekarang mencintai aku sangat bahagia sekali. Cerita Rani kepada tantenya membuat tantenya bingung karena tantenya takutnya ada orang ketiga yang telah mengatakan yang kebaikan Fajar, padahal Fajar tidak mencintai Rani. Di sisi lain Tante Sapira jadi bingung memikirkan Rani yang begitu cinta kepada Fajar. Singkat cerita, Rani pun langsung masuk ke dalam dan di situ tantenya Rani pun menghulang dan memikirkan tentang kesalahan dirinya kepada Fajar. Di situ bayangan Tante Sapira, tantenya Rani, ibunya Cornelia, di situ membayangkan waktu memarahin Fajar dan Tante Melin. Tante Sarah terus membayangkan hal ini waktu dia telah mencaci kepada Fajar karena Fajar telah menuduh Tante Sarah menyembunyikan Alia. Maka itu kemarahan Tante Sarah kepada Fajar dan juga Tante Melin, dia teringat sama anaknya itu Cornelia. Maka itu kesadaran Tante Sarah akan mendukung hubungan Rani bersama Fajar. Di sisi lain, di situ kesedihan Tante Sarah membuat Tante Sarah sangat bingung sekali. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.